Sudah direkam, ya. Tinggal 1 menit lagi, sebentar ya. Pak Guru buka ini. Sudah buka Classroom ya? Sudah. Absen jangan lupa nanti setelah pelajaran. Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, bagi yang belum absen dulu. Ya, nanti setelah itu, setelah pelajaran selesai nanti muncul tugas. Nah itu Pak Guru udah buat secara otomatis ya, terjadwal supaya tidak lupa. Pak Guru biasanya sering lupa. Oke, Pak Guru masuk. Oke, kita langsung saja mulai ya, pukul 8 pas kita langsung mulai saja ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, Pak Guru belum merekam ini. Sebentar ya. Pak Guru ulangi lagi sebentar. Pak Guru lupa ini, udah tua nih. Pak Guru lupa. Bentar. Oke. Bentar ya, Pak Guru lagi ngerekam. Rekam yang dari sini. Ya, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari Jumat ini kita ketemu lagi bersama Pak Guru ya. Pak Guru kalian kelas 4. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu ya, ilmu pengetahuan. Yang hari ini kita akan membahas tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial, tema 4, subtema yang pertama ya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau tanya dulu nih kabar kalian, bagaimana kabar kalian hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini terus menerus ya kita dapatkan sehingga kita tidak terganggu dengan aktivitas yang biasa kita kerjakan seperti belajar, bermain, beribadah gitu ya. Dengan kesehatan kita bisa melakukan semua kegiatan yang kita inginkan. Bayangkan kalau kita sakit, nah ya kita terbaring sakit, tidak bisa apa-apa. Gimana Mbak Desa? Kalau mau kapan sih Pak tatap mukanya? Oh, tatap mukanya kapan ya? Nanti nunggu instruksi dari Pak Bupati ya. Kita sih pengennya cepat, tapi ya mau gimana lagi? Ibaratnya kalau bendungan, tahu bendungan ya? Bendungan kalau dibuka, kalau misalnya air dari gunung itu besar habis hujan, kalau bendungan dibuka langsung, jebret itu nanti akan meluap kemana-mana. Nah, makanya itu ini kan virus ini ibaratnya air besar ya dari gunung, makanya harus dibuka pelan-pelan ya supaya tidak terjadi musibah lagi. Nah, itu kita di masa pandemi ini alhamdulillah sudah menurun ya COVID-nya, tapi jangan terlalu bersenang dulu. Kita tetap harus waspada karena virus itu tidak terlihat ya. Sekarang turun, nah besok kita tidak tahu apakah meledak lagi virusnya. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Makanya bagaimanapun juga kita harus menjaga kesehatan ya. Cara 5M. Nah, sudah hafal tuh 5M ya. Memakai masker, terus menjauhi kerumunan. Nah, itu ya. Semua protokol harus dijalankan supaya tidak terjadi ledakan. Kalau kasusnya meningkat lagi, tatap mukanya batal lagi. Nah, itu ya. Makanya harus dijaga
supaya kasus COVID tetap menurun. Nah, kalau semakin menurun, pelajaran tatap muka akan semakin cepat. Nah, itu ya, ibarat tadi bendungan yang dari gunung itu airnya sudah besar sekali, kalau langsung dibuka bendungannya, maka akan terjadi bendungannya jebol. Nah, kalau bendungannya jebol, udah rusak semua. Makanya pelan-pelan bukanya ya, buka bendungan harus pelan-pelan, airnya besar tuh harus pelan-pelan, bukanya pelan-pelan. Kalau tidak nanti bendungannya jebol. Nah, seperti itu ibaratnya ya. Makanya kita harus selalu patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah semoga dihilangkan virusnya, semoga kita cepat tatap muka kembali. Seperti itu ya, saran dari Pak Guru. Begitu ya Mbak Desta dan teman-teman yang lainnya. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Walaupun ada yang bilang tidak percaya adanya COVID, tapi palang apa jaga kesehatan sendiri. Ya, dengan memakai masker kemana-mana pergi membawa masker, jangan lupa. Ya, walaupun beda sendiri, seperti Pak Guru ya, masjid selalu pakai masker, yang lainnya tidak. Nah, tidak apa-apa, ya, karena menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain yang kita sayangi, seperti itu. Ya, dikira wong edan masker sendiri, enggak seperti itu ya. Kita selalu menjaga kesehatan diri, ya itu harus pede. Walaupun yang lain tidak pakai masker, kita pakai masker sendiri, masalah. Nah, ya, lalu Mas ya. Oke, kita langsung saja berdoa terlebih dahulu pada Allah, semoga kita dijauhkan dari semua penyakit. Pelajaran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dijauhi dari godaan setan yang terkutuk. Ada yang mau memimpin berdoa? Pak Guru. Siapa yang mau memimpin berdoa? Kelihatan. Aku Pak Guru. Ya, Mas Dimas, pimpin berdoa. Ya, oke, Mas Dimas, yuk, berdoa. Siap, Kak. Halo, Mas Dimas. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillah. Ya? Bismillah. Mas Dimas mau punya bentar, Mas Dimas. Ada nggak? Oh, Mas Dimas nggak dengar belakang ya. Oke, Mbak Desta. Oh, Mas Dimas, halo. Ya, yuk kan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, ya, oke. Dengar suara Pak Guru ya? Dengar. Oh, dulu. Ya, dengar ya suara Pak Guru ya? Dengar. Fahma, amin. Ya, oke. Nih, Pak Guru muncul lagi nih. Tapi Pak Guru muncul kamu tadi. Ya, sebentar. Pak Guru muncul lagi ya. Hilang. Halo? Halo. Ya, dengar ya suara Pak Guru ya? Dengar. Nah, oke. Enggak double ya suara Pak Guru, enggak double kan? Enggak. Oke. Yuk, kita langsung setelah berdoa, kita langsung nyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib apa? Halo Bandung. Halo Bandung. Oke, siap. Ada request dari Mas Ganes tuh. Bisa. Halo Bandung. Tapi nyanyi ya, jangan request dong. Nyanyi, yuk coba Mas Ganes hafal apa enggak?
Halo Bandung. Aku Ya, mau. ayo. Kita nyanyi bersama. Mic-nya dinyalakan semua. Ya, 1, 2, 3. Halo Halo, halo Bandung, Bandung, ibu kota kota periangan. periangan. Halo, halo Halo Bandung, Bandung, kota kenang-kenangan. kenangan. Kita Rama Beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung Marilah rebut kembali. kembali. Oke, sip. Ya, kita langsung masuk ke pelajaran IPS ya. Tema 4 subtema yang pertama. Kalian buka halaman berapa kemarin ya? 3. Halaman 3, ya. Nah, itu berarti kalian sudah buka Classroom. Nah, bagi yang belum buka Classroom bingung halaman berapa. Ya, oke. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Ya, ada yang Halaman berapa, 3. Kenapa? 3. Halaman 3. Ada yang 3, yaitu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Ya. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui berbagai pekerjaan di sekitar kita, manfaat mempunyai semangat kerja yang tinggi, pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, tempat hidup, tanaman teh, membuat diagram Venn dari pekerjaan peternak dan pengrajin. Kemudian pekerjaan sebagai bentuk kegiatan ekonomi, jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Ada yang sudah membaca bukunya? Kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita. Sedikit doang. Cuma dikit doang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung saja buka bukunya halaman 3. Ada yang mau membacakan tuh di atas satu paragraf di atas gambar? Coba dibacakan bareng-bareng dulu. Setiap hari manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang harus bekerja. Model utama seseorang untuk bekerja adalah kemauan pendidikan dan keterampilan. Jenis pekerjaan mereka bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Misalnya makan, minum, pakaian, membeli alat-alat kebutuhan sekolah dan sebagainya. Untuk memperoleh semua kebutuhan tersebut diperlukan uang. Diperlukan uangnya. Oke, itu kita belajar tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita. Pak Guru mau tanya, di sekitar kalian, ya tetangga-tetangga kalian, bekerjanya apa saja? Ada yang bekerja sebagai petani? Gak ada. Oh, ada ya, mesti ya. Di desa itu ada yang bekerja sebagai petani. Ada yang bekerja sebagai dokter? Gak ada. Di sini nggak ada. Oke, nggak ada ya. Ada yang bekerja sebagai nelayan? Nggak ada. Di sini nggak ada. Karena bukan daerah pantai, jadi bukan pekerjaannya bukan nelayan ya. Kalau nelayan itu biasanya di pantai. Cilacap. Ya, Cilacap biasanya itu. Terus ada yang bekerja sebagai pemadam kebakaran? Nggak ada. Nggak ada. Polisi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, ya. Itu adalah contoh dari macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, banyak sekali pekerjaan seperti tadi yang Pak Guru sebutkan ya. Ada petani, ada pedagang, ada pemadam kebakaran. Iya, ada tukang kebun. Nah, banyak ya. Itu. Pekerjaan itu adalah sebuah kegiatan aktif yang dilakukan manusia yang menghasilkan barang atau jasa ya.
Jadi karena setiap hari kita butuh uang, kalian butuh uang apa enggak? Butuh. Butuh. Nah, kalau butuh uang berarti harus bekerja. Nah, karena kalian masih kecil, jadi kalian untuk sementara minta uang dulu ya kepada orang tuamu. Tapi minta uangnya harus melihat-lihat kondisi orang tuamu. Waalaikumsalam Mbak Vina. Ya, selamat bergabung. Ya, kalian harus mengetahui kondisi orang tua. Orang tuamu lagi tidak bekerja misalnya karena COVID. Nah, itu ya kamu juga harus mengerti. Ada kakek jajan, minta uang buat jajan jangan ya. Karena kondisi sekarang lagi sulit. Ya, banyak sekali PHK karena COVID, kasus COVID. Nah, kita harus mengerti ya. Tuh. Terus kemudian kalau kita bekerja itu harus dengan semangat ya, harus semangat bekerja. Nah, manfaatnya apa kalau kita semangat? Ada 4 tuh. Coba dibacakan tuh. Manfaat kita semangat bekerja. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 3. Ya. Ada 4 tuh. Dengan semangat kerja, yuk dibacakan coba. Dengan semangat kerja, pekerjaan akan lebih cepat selesai dengan baik dan berhasil dengan baik. Semangat yang tinggi mendorong seseorang untuk bekerja dengan hati-hati dan teliti. Semangat kerja memudahkan seseorang meraih suatu prestasi. Dengan semangat kerja, produktivitas meningkat. 4. Semangat kerja dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya, cukup. Nah, kalau kita bekerja, besok kalau kalian udah besar ya, bekerja itu dengan semangat ya. Aja kerjanya karena duit ya, itu. Wah, duitnya gede. Nah, jadi kerjanya semangat karena duit besar, bukan ya. Tapi harus dengan semangat. Nah, itu manfaatnya kalau kita semangat bekerja itu pekerjaan akan lebih cepat selesai karena kita mencintai pekerjaan itu. Nah, bukan mencintai karena hasilnya duitnya gede, bukan ya, itu. Terus kemudian mendorong untuk lebih bekerja hati-hati ya, karena kita butuh uang. Nah, itu harus bekerja dengan hati-hati sehingga kita semangat ya. Kalau kita senang dengan pekerjaan itu, maka kita akan semangat dalam mengerjakannya. Contohnya kamu suka pelajaran, misalnya pelajaran IPA. Ada yang suka pelajaran IPA? Gak ada. Ya, nggak ada. Itu suka pelajaran apa, Mas Ganes? Pelajaran alam. Iya, semua siswa pasti punya pelajaran kesukaan masing-masingnya. Contohnya, misalnya Mas Ganes suka pelajaran IPA. Nah, kalau kamu suka pelajaran IPA, pasti akan dibaca materinya, akan dikerjakan soalnya. Nah, itu. Terus akan berlatih terus tentang IPA. Berbeda dengan misalnya Mbak Desta tidak suka dengan matematika misalnya. Nah, itu pastilah moh. Nah, kalau tidak suka dulu, pasti kita tidak mau membaca, tidak mau berlatih. Nah, itu ya. Makanya semua pelajaran kalau kalian masih kecil ya. Ya, kalian masih dalam taraf belajar, masih sebagai pelajar, kalian harus tidak pilih-pilih pelajaran. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu tidak seperti itu ya. Semuanya harus suka. Ya, walaupun ada yang tidak suka, tapi tetap harus dipaksa membaca, dipaksa belajar, dipaksa untuk mengerjakan tugas. Nah, karena kamu masih dalam pelajar ya, statusnya kamu pelajar. Itu, makanya harus belajar. Semua materi jangan pilih-pilih. Ya, semua harus disukai. Itu manfaat dari semangat kerja. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya apa? Ada yang tahu itu di situ tuh. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada A, B, C, D, E, ada 5. Yo, nomor 1 kan pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, contohnya apa saja itu? Ada petani. Petani, Pak. Ya, petani, habis petani, peternak.
penjahit, nelayan, pelukis. Nelayan, pelukis. Nah, itu menghasilkan barang. Guru, polisi, Guru itu bukan. Dokter itu menghasilkan jasa. Barang itu menghasilkan barang itu berarti ada menghasilkan sesuatu, ada wujudnya. Nah, contohnya petani. Petani itu contoh pekerjaannya menghasilkan barang. Apa barang yang dihasilkan petani? Aku suka menjahit. Ya, sayuran, padi, buah-buahan. Nah, itu ada barangnya, ya, terlihat barangnya. Itu pekerjaannya menghasilkan barang. Peternak juga sama ya. Peternak itu misalnya peternak ayam berarti hasilnya adalah daging ayam. Telur. Iya, telur. Betul, daging sapi kalau peternak sapi. Ya. Susu. Nah, itu kalau peternak sapi perah. Itu peternak. Ada barangnya. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Penjahit ya, penjahit juga sama menghasilkan barang. Aku suka itu menjahit. Ya, ada yang suka menjahit juga. Aku udah Penjahit bisa. apa yang dihasilkan penjahit? Baju, betul. Ada kaos, ada baju ya. Celana. Nah, ya itu menghasilkan barang. Jadi pekerjaannya menghasilkan barang itu satu kegiatan ya yang menghasilkan suatu produk. Produknya itu berupa benda. Contohnya tadi petani produknya berupa beras, sayuran, buah-buahan. Nah, peternak ya itu menghasilkan daging, menghasilkan susu, telur. Nah, itu penjahit itu juga menghasilkan baju, celana. Nelayan juga ya. Nelayan menghasilkan apa ya? Ikan. Nah, ya nelayan. Pelukis. Nah, pelukis ada juga pelukis. Aku hobi. Iya, pelukis tuh menghasilkan gambar. Nah, ya menghasilkan lukisan. Aku suka juga. Ya, semuanya suka. Dah, ya, penting disukai ya. Jangan sampai ada kegiatan yang kita tidak suka. Ya, kita harus suka dengan semua kegiatan. Aku paling suka lukis sama penjahit. Iya, oke. Pekerjaan yang menghasilkan barang ada 5 ya. Ada 5 contohnya. Tadi petani, peternak, penjahit, nelayan, dan pelukis. Terus ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Menghasilkan jasa itu berarti dia menghasilkan barang, tapi dia itu memberikan pelayanan, memberikan kepuasan. Jadi kalau kamu ke orang itu, ya, ke orang yang pengguna jasa, kamu akan merasa puas. Contohnya apa? Dokter, betul. Terus guru, tentara, polisi, sopir. Ya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, jadi tidak dalam bentuk barang yang dihasilkan, tapi sebuah kepuasan. Nah, contohnya Pak Guru mengajar ini. Pak Guru kan tidak menghasilkan barang, tapi kalian puas, misalnya puas dengan pembelajarannya, misalnya seperti itu. Pak. Ya, terus tukang cukur. Nah, tukang cukur juga sama ya, itu menghasilkan jasa. Nah, kamu potong rambut di situ, merasa puas dengan hasil cukurannya. Nah, berarti itu orang yang menghasilkan jasa, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter juga, kamu sakit, terus ke dokter, sembuh, kamu puas. Nah, tuh. Puas. Ya, puas. Berarti aku cita-citanya pengen jadi. Iya, pengen jadi apa? Guru. Aku pengen jadi TNI, Pak. Ya. Oke. Tuh ya, itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke. Yuk sekarang kita coba kerjakan. Kerjakan halaman 6. Nah, kita membuat diagram Venn. Nanti di halaman 5 kalian bisa kerjakan sendiri ya. Itu gampang, sudah ada bacaannya. Tadi bacaannya sudah sepintas Pak Guru bahas. 1-5, terus juga tempat hidup tanaman teh. Berarti lepas ya. ini. Kenapa? Lepas ini main kahot ya?
Ya nanti dulu ya. Ya, oke. Kita buka halaman 6 dulu. Sudah dibuka halaman? Sudah. Ya. Coba disuruh apa kamu itu pertanyaannya? Nomor 1. Peternak sama pengrajin. Apa yang kamu ketahui? Itu. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja apa yang dikerjakan. Hasil yang diperoleh dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan bagi pekerjaan. Kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan. Sampaikan hasil kepada gurumu. Oke, sekarang kamu tahukah apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Tidak. Aku tanya Venn-nya dua, Pak. Nah, itu udah ada gambarnya kan? Antara peternak dan pengrajin. Nah, itu namanya diagram Venn. Nah, Pak Guru akan share screen ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ada yang penting sudah. Termasuk Pak Guru pakai HP nih. Aduh, sinyalnya Pak Guru di laptop tidak berfungsi nih. Muter-muter. Nah, ini diagram Venn. Diagram Venn adalah sebuah diagram ya untuk membuat irisan dari suatu keterangan ya. Di sini ada keterangan peternak dan pengrajin. Nah, berarti ada hubungan antara peternak dan pengrajin. Kira-kira hubungannya apa? Berteman. Terus ada lagi? Pengrajin ya. Ada peternak dan pengrajin. Kira-kira hubungannya apa itu? Ada yang tahu? Berteman kah? Berteman, yaitu orangnya. Kalau pekerjaannya, kira-kira dari peternak dan pengrajin itu tujuannya untuk menghasilkan apa sih? Uang. Nah, itu hubungannya ya. Jadi peternak bekerja untuk menghasilkan uang, pengrajin juga untuk menghasilkan uang. Nah, itu berarti di tengah-tengah ini ya Pak Guru beri kode 1. Terlihat kan ya? Ya, terlihat. Nah, di nomor 1 ini berarti kalian tulis hubungannya adalah mendapatkan uang. Ya, nomor 1 ya. Mendapatkan uang. Yang gimana, Pak? Yang di peternak apa yang di pengrajin? Yang di tengah-tengah itu? Oh ya. Yang di tengah-tengah itu. Ya, nah. Mendapatkan uang. Ya, itu yang nomor 1. Pak Guru beri kode 1 untuk kalian supaya jelas ya. Ditulisnya di tengah-tengah itu. Tengah-tengah maksudnya berarti ada hubungan antara peternak dan pengrajin. Hubungannya apa? Hubungannya yaitu mendapatkan uang. Ternak ya, berusaha untuk membesarkan ternaknya, ya tujuannya untuk mendapatkan uang. Pengrajin membuat kerajinan, ya misalnya manik-manik, misalnya membuat topi, membuat gerabah. Ya di tengah-tengah ditulisnya di tengah-tengah ini yang nomor 1 nih. Nah ini, nah ini. Ditulisnya di situ berhubung Pak Guru tidak cukup. Nah makanya Pak Guru beri kode 1, terus kemudian ditulis di bawahnya. Kalian juga kalau tidak cukup diberi kode boleh ya, diberi kode angka 1. Nah nanti baru ditulis jawabannya di bawahnya boleh. Guru, kode 1-nya boleh tulisnya atasnya enggak? Apanya? Atasnya. Kode 1-nya boleh ditulis atasnya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting diberi kode ya, diberi kode 1 supaya jelas. Dan nomor 1. Sudah. Nah, oke. Peternak kita beri kode 2. Peternak kira-kira
hal yang dikerjakan apa itu kira-kira? Nomor 2 ya, berarti nomor 2. Hal yang dikerjakan kira-kira apa? Klik. Hah? Membudidayakan apa? Yang peternak ya, Pak. Ya, betul, yang peternak ya. Yang di lingkaran peternak. Membudidayakan hewan ternak. Oh, kegiatannya ya. Hewan ternak. Membudidayakan hewan ternak ya. Nah, satu aja cukup. Nanti kalian kembangan lagi ya. Misalnya dari tempat kerjanya itu ada di daerah, misalnya di daerah pegunungan. Nah, itu untuk ternak sapi kerah misalnya. Ya, itu bisa jadi. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan peternakan. Ya, ada tempat bekerjanya. Nah, terus misalnya peternak ada di dataran rendah juga ada ya. Itu untuk ternak ayam broiler. Yang 2. Ya, itu nomor 2. Membudidayakan hewan ternak. Membudidayakan hewan ternak. Itu salah satu contoh dari kegiatan peternak. Kan kegiatan peternak banyak ya. Terus mengolah limbah ternak juga bisa. Terus memanfaatkan limbah ternak juga bisa ya. Itu Pak Guru berikan satu saja, nanti kalian bisa kembangkan lagi. Kemudian yang pengrajin kita beri kode 3. Ya, sudah beri kode 3? Sudah. Nah, sekarang nomor 3 berarti apa? Pengrajin. Pengrajin kira-kira yang dikerjakan apa? Membuat apa? Membuat kerajinan. Ya, betul. Membuat benda-benda kerajinan. Contohnya manik-manik. Benda-benda kerajinan. Membuat cindera mata. Nah, itu. Kalian bisa melihat dari tempat bekerjanya. Itu ada di bengkel kerajinan. Nah, itu. Terus juga dampaknya berarti memberdayakan masyarakat sekitar. Ya, karena memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Membuat cindera mata. Contohnya di daerah pantai. Nah, ada kerang. Kerang banyak sekali di situ ya. Ada orang yang kreatif dalam membuat manik-manik dari kerang. Nah, itu berarti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Itu pengrajin kerang di pantai. Oke, ya. Sudah? Sudah. Oke. Pak Guru tidak bisa ini ya. Oke, gini aja. Setelah itu kalian bisa kerjakan tuh di bawahnya ya. Halaman 6 yang nomor 1 ya. Ada yang gambar ya, apa yang yang gambar kamu lihat? Ada 4 gambar. Ya. Oke, ada 4 gambar ya. Coba Guru pakai Word aja lah. Ini susah ini. Bentar ya. Dok. Benar, Pak Guru pakai dokumen aja biar enak. Nah, sudah terlihat ya tulisannya Pak Guru? Sudah. Halaman 6. Kecil banget tapi ya? Enggak. Ya. Oke. Halaman 6 nomor 1. Gambar apa yang kalian lihat?
Dari 4 gambar itu, gambar apa yang kalian lihat? Ada perkebunan teh, ada memetik Memetik daun daun teh, teh, mengolah ada daun mengolah teh, mengemas daun teh, daun dan teh. pengemasan teh. Ya. Ya, Gambar apa itu? teh, teh, Gambar, teh. ya, Teh semua, Pak. teh, teh bening. Gambar situasi, Eh, situasi yang ada di perkebunan teh. teh. Nah, itu yang nomor 1. Ya. Nah, ini biar kalian besar. Halaman 6 ya. Yang pertama itu ada 4 gambar. Nah, semuanya bercerita tentang situasi yang ada di perkebunan teh. Yang kedua, udah ya nomor 1. Dah. Ya. Nomor 2, tolong dibacakan yuk. Untuk mengolah teh menjadi minuman, adanya jenis pekerjaan yang terlibat ada teh, memetik teh, menggiling teh, daun teh, dan mengemas teh. Apa tuh masing-masing pekerjaan tersebut? Masing-masing bekerja. Nah, ini. Ya, di dalam suatu perkebunan teh, itu pekerjaannya ada banyak sekali ya. Ada yang nanam pohon teh, ada yang memetik pohon teh, ada yang menggiling daun teh, ada yang mengemas. Nah, semua jenis pekerjaan ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang, ya, satu orang untuk 4 pekerjaan tadi. Tapi harus dibagi-bagi berdasarkan pekerjaannya. Nah, sekarang tugasnya apa ini? Penanam teh. Ya, penanam teh bertugas menanam tanaman teh. Bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Balik aja lah biar kelihatan. Nah, ini. Tulisan apa itu, Pak? Kecil banget ya? Guru. Ya, sebentar. Pak Guru besarkan. Penanam teh itu tugasnya menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami, ya. Ketika sudah dibuka lahan kebunnya, baru ditanami teh, ditanami pohon teh. Nomor 3 yang mana, Pak? Kan cuma nomor 2 tok. Nomor 3 nggak ada ya. Oh iya, betul. Nah, gini maksudnya. Terus kemudian pemetik teh. Pemetik teh bertugas. Tugasnya apa itu? Memetik teh yang ada di kebun teh. Lanjutannya ya, Pak. Ya, lanjutannya. Memetik teh yang ada di kebun teh. Nih. Guru besarkan lagi biar jelas. Pemetik teh itu tugasnya memetik teh ya. Biasanya kebanyakan ibu-ibu. Ada yang sudah pernah melihat kebun teh? Belum. Belum. Biasanya kebun teh ada di mana? Di dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Dataran tinggi. Dataran tinggi, betul. Ya, yang udaranya sejuk. Contohnya di Bandung, contohnya di Wonosobo, ada itu ya kebun teh. Ya, tapi tidak seluas di Bandung. Terus ada jenis di Temanggung juga ada. Ya, betul, di Temanggung Wonosobo ada ya. Terus ini ada jenis pekerjaan di perkebunan teh itu selain penanam teh, pemetik teh juga ada penggiling daun teh. Tugasnya apa itu kira-kira? Penggiling daun teh.
Mengolah teh di dalam pabrik. Di dalam pabrik. Apa sih? Pakai banget. Rambut. Penggiling daun teh itu tugasnya di pabrik ya, bukan di kebun tehnya, tapi di pabrik tehnya. Tugasnya mengolah teh, mengolah daun-daun teh yang sudah dipetik. Nah, Penggiling. Penggiling daun teh. Mengolah daun teh ya, tambahin daun. Terus ada pekerjaan lain juga di dalam perkebunan teh itu ada pengemas teh. Nah, dikemas ya. Pengemas teh. Kemas dalam bentuk celup boleh ya. Bertugas mengemasnya itu memasukkan teh ke dalam kemasan. Yang siap untuk dijual. Ini ya, di dalam suatu perkebunan teh ya, itu ada 4 jenis pekerjaan. Nah, ada penanam teh, ada pemetik teh, penggilingan daun teh, juga pengemasan teh. Nah, itu pekerjaannya berbeda-beda ya. Sudah? Belum. Sudah kita bermain kahut. Belum. Iya, yang sudah. Yang sudah. Nanti habis ini sekali lagi di halaman 35. Untuk dijual. Kakak. Sudah. Oke, sudah semua? Belum. Oh, dan belum juga. Banyak banget. Banyak banget, enggak ah. Pengemas teh itu bertugas memasukkan teh. Udah Pak Guru. Sudah ya? Pengemas, penanam, pemetik, penggiling, pengemas. Ya, sudah. Pak Guru lihat bakal ada yang masuk nih teman kalian. Ada yang masuk nggak? Enggak. Ada ya? Ada yang. Oke. Sekarang kita bermain kahut. Sudah dibuka kahutnya? Mau. Belum. Yo, dibuka. Yo, Mas Ganes tulis tuh di depan boleh. Kahut.it. Banyak banget. Nah, ini. Kahut.it. Ya, siapakah dari jumlah ini yang terbaik? Yang masuk podium 1? Gantinya apa? Iya, sebentar. Laptopnya Pak Guru. Bangun. Bang. Oke. Ya. Ya. Pin. Siap? Pinnya. Ya, pinnya. Ayo. 526 5974. 5974. Ulang. Berapa tadi? Ulang. 526 5974. Sudah. Mau masukin. Ya. Cepetan. Pencet. Mas Ganes sudah masuk. 5, Mas Ganes masuk nih yang pertama. Ada berapa orang sih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mas Dimas kayaknya mau ikut nggak itu?
526 5974. 526 5974. Wah, Mas Dimas masuk. Ada 5 berarti ini ya. Mbak Fania, Mas Ganes, Mbak Desta, Mas Bian. Tungguin Pak Guru. Ya, Mbak Vina sama itu lagi siapa tadi? Ya ada 6 kalau nggak salah apa ya? 5. Ya, Pak Guru tunggu. Mbak Vina masuk, Mbak Desta, Mas Dimas, Mas Ganes. Baru 4 yang masuk. Pak Guru, kahotnya tolong dikirimin lagi. Oh ya, dituliskan tolong. Fania udah masuk apa belum? Belum, Mbak Fania belum. Mas Ganes tolong tuliskan tuh. Kahoot.it. Tunggu. Iya, Guru tunggu. Kurang 2 lagi Bu ya, Mbak Fania sama 1 lagi Mas Bian. Mas Bian mau ikut Mas Bian? Mbak Vina masuk kurang. Mbak Fania sama Mas Bian. Kenapa? Pimpinnya 526 5974. Mulai ya, Bang. Belum. Nanti nunggu 2 orang lagi. Siapa aja? Loh kok Mas Ganes ada 2? Mau ikutan 2? Ya, ngapa? Mau ikutan 2 tuh Mas Ganes tuh. Wah, hebat nih. Berarti kurang Mbak Fania sama Mas Bian. Halo Mas Bian. Mau ikutan Mas Bian? Sebentar dulu sinyalnya. Oh, sinyalnya. Oke, ya. Memang sinyal nih dari kemarin ya. Kita terus sambil lihat ada WA yang masuk. Kurang Mbak Fania sama Mas Bian, sinyalnya lagi muter-muter. Sinyal dulu. Tunggu ya, ditunggu sebentar. Sinyalnya setiap pagi masih seperti ini ya. Ini masih terkendala Telkomnya. Katanya jaringan bawah lautnya bermasalah. Pak Guru, Fania nggak bisa masuk sinyal. Oh, sinyal ya. Oke, mau ikut apa enggak? Enggak dulu lah. Enggak dulu, oke. Susah. Entah ya. Mas Bian, gimana Mas Bian? Besok lagi aja ya. Pak Guru. Mas Bian besok lagi atau mau ikutan? Takut kelamaan nungguin. Oh ya, ya udah besok lagi aja ya Mas Bian ya. Oke, yuk kita mulai saja ya dengan 5 orang. Mas Ganes 2, Mas Ganes 1, Mas Ganes 2, Vina, Mbak Desta, Mas Dimas. Oke, siap. Mulai pelajaran IPA. Yang lain boleh melihat ya jawabannya. Itu juga sambil belajar juga. Kita mengulas kemarin IPA.
Berhasil sebagai baiknya menanam pohon, melindungi abrasi di pantai. Tanam pohon apa? Ya, betul. Menanam pohon bakau, ya, bukan tembakau, tapi bakau. Pohon bakau, bukan teratai, bukan kelapa. Ya, satu orang belum menjawab ini ya. Apa mungkin sinyal? Oke, siapakah yang memimpin sementara? Mas Ganes P, Mas Dimas, Mbak Desta. Nah, lanjut. Lab kedua. cara menghemat listrik yaitu ya. Iya, menggunakan lampu LED. Ya, kalau menutup ventilasi udara berarti kan udara tambah panas. Kalau ruangan tambah panas ya. Kalau ruangan tambah panas perlu AC. Nah, menyalakan AC berarti tidak menghemat listrik ya. Membiarkan alat elektronik menyala terus. Wah, ini juga pemborosan. Membiarkan kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Nah, itu juga pemborosan. Ya, yang utama adalah menggunakan lampu LED. Ya, Mas Ganes masih memimpin, Mas Dimas, Mbak Desta. Oke, belum kejar-kejaran nih. Lanjut, lab ketiga. Cara mengurangi polusi udara. Ya, bepergian dengan kendaraan umum ya. Jadi semakin banyak model kendaraan umum digunakan akan mengurangi polusi ya. Karena kebanyakan sekarang kan satu mobil satu orang. Nah, itu kalau beratus orang udah beratus mobil ya. Asapnya ada banyak sekali. Bukan menggunakan sepeda motor kemanapun pergi sama saja ya. Kadang satu orang satu motor. Nah, kalau 1.000 orang 1.000 motor, jadinya asapnya banyak. Ya. Siapa yang memimpin? Iya, Mas Ganes, Mas Dimas, Mbak Desta masih dengan skor yang sama, posisi yang sama ya. Lab keempat. Menjaga kelestarian hewan langka. Ya, betul, cuma membudidayakan hewan langka ya. Jangan menjual belikan, jangan memutus perkembangan hewan langka ya. Jadi tidak ada regenerasinya, itu tidak boleh ya. Nanti malah semakin langka. Kemudian apalagi memburu hewan langka juga termasuk perbuatan yang mengurangi populasi hewan langka. Mas Ganes, Mas Dimas, Mbak Desta. Ya, ini pertanyaannya gampang-gampang ya. Jadi semuanya betul. Tinggal cepet-cepetan. Lab kelima. Tidak pernah membeli kayu. Membeli kayu ilegal atau kayu yang dipotong tanpa izin. Contoh apa itu? Kenapa Mas Ganes? Ya, jangan kerusakan hutan ya. Nah, itu kayu ilegal kan biasanya tanpa izin, motongnya sembarangan. Nah, itu. Jadi contoh menambah kerusakan hutan itu. Iya, Mas Ganes masih di atas, Mas Dimas, Mbak Desta. Nih, belum selip-selipan ini. Yuk. Lab ke-6. Penggunaan pestisida.
Yang berlebihan menyebabkan apa? Ya, kerusakan ekosistem alam. Ya, hewan pemangsa mati bukan. Tanaman terlalu besar tidak ada hubungannya. Tanaman jadi punah nggak ada hubungannya. Ya, kerusakan ekosistem alam. Ekosistem adalah segala sesuatu yang ada di dalam suatu lahan. Nah, itu. Iya, masih sama ya. Posisinya semakin sama. Oke, lanjut lab ke-7. Menanam Gampang kembali ini. hutan yang gundul disebut dengan Ya, betul semua ya. Reboisasi. Itu menanam kembali hutan yang gundul. Lanjut. Masih tetap sama posisinya. Lab ke-8. cara sederhana menjaga kelestarian alam sekitar, yaitu Cara yang paling sederhana. Ya, mengurangi pemakaian kertas. Nah, karena kertas itu terbuat dari pohon yang ada di hutan. Semakin banyak kamu memakai kertas yang tidak diperlukan, ya, maka kamu juga berperan andil dalam merusak hutan. Tuh, makanya harus dikurangi ya pemakaian kertasnya, menggunakan kertas untuk keperluan yang seperlunya saja. Iya, Mas Ganes keselip dengan Mas Dimas ternyata. Yo, Mas Ganes, cepet-cepetan. Lanjut lab ke-9. Penyebab pencemaran laut. Pang. Iya, betul. Tumpahan kilang minyak. Nah, kilang minyak kalau tumpah itu menyebabkan pencemaran laut. Iya, Mas Dimas masih di atas, belum keselip. Wah, bentar lagi nih. Bentar lagi Mas Garis selip Mas Dimas nih. Kurangnya sedikit aja. Kurang berapa? 70 poin. Waduh. Ini selip-selipan rame nih. Lab terakhir ya, siap ya. siap. Ini posisi penentu. Nah, siap pertanyaan terakhir. Lanjut. Siap. Ya. Cinta komunitas, cinta lingkungan itu. Komunitas pecinta lingkungan. Nih, Pak Gur kasih jebakan nih. Komunitas pecinta lingkungan. Ya, betul semua ya. Komunitas diet kantong plastik. Nah, itu ada komunitas namanya diet kantong plastik ya. Jadi kemana-mana itu tidak membawa kantong plastik, tapi ada membawa apa kayak semacam paper bag gitu ya, yang bisa dilipat kemana-mana bawanya itu. Nah, itu ada komunitas seperti itu. Komunitas motor gede, ya kadang juga ada ya mencintai lingkungan, tapi kebanyakan untuk happy-happy. Sepeda antik juga. Kemudian mancing mania biasanya itu untuk orang-orang yang mancing ya. Siapakah lab ketiga? Posisi ketiga, podium ketiga ditempati sama Mbak Desta. Podium kedua, Mas Ganes. Nah, jelas podium 1 sudah terlihat ya. Mas Dimas, selamat buat Mas Dimas masuk ke podium 1 ya setelah tadi menyelip Mas Ganes di lab ke-7. Terima kasih Pak Guru. Ya, oke. Itu selamat buat 3 besar dan yang lainnya juga hebat-hebat semua ya. Nah, oke. Tadi kita sudah bermain ya. Sekarang kita lanjut ke pelajaran lagi. Nah, ini coba lihat hasil rekapannya nih. Mas Dimas, juara 1, juara 2 Mas Ganes, Mbak Desta, Mbak Vina. Oh, Mas Ganes satu lagi nggak ikut ya. Oke, berarti pakai satu perangkat. Ya, selamat buat para pemenang yang masuk ke podium. Terima kasih Pak Guru. Nah, sama-sama belajar lagi ya, nanti bisa selip-selipan lagi. Oke. Lanjut kita ke pelajaran ya, tinggal sedikit lagi kita selesai ya. Kalian bisa buka halaman 35. Oke.
Halaman 35. Sudah? Oke. Nah, kita lanjutkan nih. Jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan itu kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu menghasilkan suatu barang atau jasa, sedangkan distribusi itu adalah menyalurkan dari produsen ke konsumen. Produsen itu orang yang memproduksi ya, namanya produsen. Kalau konsumen itu orang yang mengkonsumsi atau menghabiskan suatu nilai barang. Itu namanya konsumsi. Ya, konsumen. Konsumen orangnya, konsumsi itu jenis kegiatannya untuk menghasilkan barang. Apa itu Mas Bian? Mana apa gue? Mas Bian nggak ikut Bella. Mas Bian sinyal nggak ikut. Sinyalnya. Iya, sinyalnya ya, nggak apa-apa. Besok harus bisa menyalip teman-temannya. Oke, tadi jenis kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3 ya. Apa saja? Apa saja yuk? Jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, terus distribusi, yang ketiga konsumsi. Ya Mbok? Halo Mbok? Kok diam aja? Tadi jenis kegiatan ekonomi ada berapa? 2. 3. 3. Ya 3 ya, bukan 2. 3. Yang pertama Produksi. Yang kedua distribusi. Terus yang ketiga konsumsi. Itu yang ayo belajar itu loh. Halaman 35 ayo belajar. Pekerjaan sebagai bentuk kegiatan ekonomi. Setiap harinya kita melakukan kegiatan ekonomi dan ada berbagai kegiatan ekonomi lain yang terjadi di sekitar kita. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Orang yang pekerjaannya memproduksi barang atau jasa disebut dengan produsen. Nah, tinggal diganti saja ya. Produksi, produsen. Kalau distribusi, orangnya yang melakukan pekerjaan mengambil atau menyalurkan dari produsen ke konsumen atau kegiatan distribusi namanya distributor. Ya, distributor. Berarti nggawa barang sekang produsen terus dijual ke konsumen ya, diletakkan di tempat untuk dihabiskan sama konsumen. Itu namanya distributor. Kalau konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang. Menghabiskan tidak harus dimakan ya, tapi membeli. Itu juga konsumsi. Ya, contohnya membeli sepatu, berarti kalian sebagai konsumen atau mengkonsumsi sepatu, bukan makan sepatu. Ya, konsumsi tidak harus makan, tapi juga membeli. Ya, membeli. Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai suatu barang ya. Contohnya kamu beli sepatu, lama-lama sepatunya bodol apa tetap awet? Kadang rusak, kadang awet. Ya, kalau sering dipakai sepatunya pasti cepat bodol ya, tapi cepat gampang rusak. Nah, itu berarti kamu menghabiskan nilai kegunaan suatu barang. Ya, yang tadinya baru jadi bodol. Bukan rusak tapi kekecilan. Kecilan juga bisa kan tidak bisa dipakai akhirnya. Iya, kalau kekecilan berarti nggak bisa dipakai. Nah, kalau nggak bisa dipakai berarti nilai barang itu habis, tidak bisa dipakai. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Atau nama orangnya yang kegiatan konsumsi itu namanya konsumen. Ya, ingat-ingat itu. Sekarang kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu ada 5 jenis. Ada 5 kegiatan produksi.
ada apa saja itu? Ada produksi ekstraktif. Ya. Ketemu bacaannya? Enggak. Yaitu di A, jenis pekerjaan dalam kegiatan produksi. Dibaca dulu yuk. Ya, produksi adalah, dibaca dulu yuk, nanti biar ketemu. Produksi adalah salah satu kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa untuk memperlukan ekonomi produksi tidak berlaku untuk pedagang dibuat dengan hal yang hiburan. Kegiatan produksi sangatlah bervariasi bergantung kepada bidang harapannya. Ya, kegiatan produksi dibagi menjadi 5. Jenis. Nah, itu. Ketemu ya? Ada namanya produksi ekstraktif. Ada namanya agraris. Ada industri. Ada perdagangan. Ada jasa. Nah, ada 5 ya. Kegiatan produksi itu ada 5 jenis usahanya ya. Ada produksi ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Produksi ekstraktif apa? Ada yang tahu? Tuh, produksi ekstraktif adalah kegiatan yang menghasilkan bahan mentah dan mineral dari dalam bumi. Ya, betul ya. Kegiatan ekstraksi itu dibaca ada dia, misalnya ada. Kegiatan ekstraktif itu kegiatan produksi dengan mengambil secara langsung bahan mentah dan mineral dari dalam bumi ya. Contohnya adalah mengambil batu. Nah, batu tidak diolah ya, itu berarti produksi ekstraktif. Nih contoh lain lagi. Contoh lain lagi adalah pertambangan minyak bumi, pengeboran gas, pertambangan mineral bumi seperti besi, boksit, nikel kan hanya mengambil saja, tidak ada diolah. Nah, intan, perak, perunggu, emas, nah itu ya. Itu contoh kegiatan produksi ekstraktif. Kemudian produksi agraris, yang kedua, itu apa agraris? Yang mengolah hasil alam untuk membuat satu barang yang memiliki nilai ekonomi tidak seperti. Ya, itu agraris, itu kegiatan produksi yang mengolah hasil alam. Contohnya adalah bertani. Nah, contohnya adalah pertanian tuh, mengolah tanah, menanam sayur, buah, biji-bijian, dan bunga. Terus perkebunan juga agraris ya, peternakan juga sama, perikanan juga. Terus kemudian yang ketiga, produksi perdagangan. Nah, jenis produksi ini adalah memperjualbelikan produk dari produsen ke konsumen. Itu juga menghasilkan barang ya. Itu. Kemudian produksi jasa, kegiatan produksi yang bergerak di bidang pelayanan. Contohnya apa ya? Pekerjaan yang bekerja yang di bidang jasa tadi di depan, pekerjaan di bidang jasa contohnya apa yo? Pekerjaan guru polisi, guru, tentara, betul, dokter. Nah itu ya, itu kegiatan kegiatan ekonomi. Sopir, betul. Kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang, tapi dia tentara, tapi dia mendapatkan pelayanan. Nah, itu tukang cukur juga sama ya. Tuh. Terus jenis pekerjaan distribusi. Distribusi adalah kurir ya. Distribusi itu mengantar dari produsen ke konsumen ya, atau mengambil suatu barang dari produsen ditempatkan ke konsumen. Contoh kegiatan distribusi, contohnya adalah kurir. Nah, contohnya kalau kalian sering ngepost kan ya, kurir pos, kurir JNE, JNT, si cepat. Nah, itu termasuk kegiatan distribusi ya. Terus kemudian agen, agen pulsa, agen
sembako. Nah, itu. Kemudian sopir transportasi. Nah, sopir transportasi itu sopir yang membawa dari produsen ke konsumen. Itu adalah contoh dari jenis pekerjaan dalam kegiatan distribusi. Ada kurir, ada agen, ada sopir transportasi. Sekarang kita kerjakan yuk. Halaman 36. Sudah dibuka? Oke. Baru aja, Pak. Ya. Udah. Di yang tengah itu, yang literasi baca tulis. Ketemu? Udah. Halaman berapa? Halaman 36. Literasi baca tulis. Coba dibacakan tuh, disuruh ngapain kamu coba? Sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi yang Bukan, bawahnya Mas, bawahnya. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui suatu secara lebih lengkap. Kamu akan mengali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitarmu serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut, kemudian diskusi dengan kelompokmu. Nah, ini ada kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Ya. Oke, halaman berapa tadi? 36. Sudah terlihat ya share-screen-nya Pak Guru? Sudah. Ya, di tabel. Nah, ini yang ada di tabel. Kegiatan ekonominya. Nah, kalian boleh tulis tabel atau boleh tulis di buku tulis, boleh ya. Kegiatan ekonominya, Pak Guru beri contoh warung makan. Jenis pekerjaannya, ya. Nomor 1, warung makan. Kegiatan ekonominya warung makannya. Jenis pekerjaannya, kira-kira apa saja yang ada di warung makan? Jenis pekerjaan yang ada di warung makan. Apa? Membuat nasi. Ya, namanya apa itu yang membuat nasi? Ya, tukang masak. Jenis pekerjaan yang kegiatan ada. ekonominya apa, Pak Guru? Itu warung makan. Kegiatan ekonominya warung makan. Warung makan. Ya, terus pekerjaannya, jenis pekerjaannya itu jenis pekerjaannya Jual makanan. Ya, jenis pekerjaannya yang ada di warung makan itu ada Jual tukang masak. Nasi, Tuh. teh. Ada tukang masak atau koki ya. Ya, ada pelayan. Ada nggak pelayannya? Adalah. Nah, terus ada kasir. Kasir itu tukang yang nerima uang. Kalau misalnya sudah makan, bayar di kasir. Kasir. Nah, ya, jenis pekerjaan yang ada di warung makan. Ada yang beli sayur juga ada. Nah, itu Pak Guru beri contohkan ini aja ya. Pekerjaannya ada tukang masak, atau koki ya. Terus kemudian ada pelayan yang melayani ya, membawa makanan dari tempatnya langsung ke hadapan si tukang makan itu, konsumennya. Ada kasir juga. Terus yang kedua, kegiatan ekonomi bengkel. Pak Guru contohkan bengkel. Jenis pekerjaannya. Bengkel. Ya. Kegiatan ekonomi bengkel. Di dalam bengkel kira-kira ada apa saja di situ? Ada montir ya? Montir. Jenis pekerjaannya, bukan bendanya. Jenis pekerjaannya ada montir. Montir tuh yang tukang perbaiki, tukang servisnya ya. Ada montir. Kasir. Terus ada kasir, ya. Setelah selesai itu bayarnya di kasir juga ada ya, bengkel. Terus ada tukang bersih-bersih, cleaning,
Ada tukang bersih-bersih. Cleaning service namanya. Ada banyak Alhamdulillah. bengkel itu. Terus kegiatan ekonomi yang ketiga, hotel. Nah, ini ada hotel, ini banyak nih. Jenis pekerjaannya kira-kira apa saja ya? Resepsionis. Betul, resepsionis atau penerima tamu. Resepsionis. Ada apa lagi? Cleaning service. Cleaning service juga ya ada. Tukang bersih ya. Cleaning service. Ada lagi, banyak nih di hotel nih. Koki, betul, sing tukang masak. Ya, kalau kamu pergi ke hotel, tidur di hotel, pasti ada yang masakannya. Koki namanya. Ada lagi, banyak nih hotel nih. Yang jaga di depan. Kasir. Kasir tadi sudah. Satpam. Oh iya, kasir. Kasir kadang ada ya, kasir ya. Satpam, betul. Ada jaga di depan. Nah, ini banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di hotel. Ada satpam, ada porter. Tahu porter apa porter? Bukan Harry Potter ya. Porter itu tukang ngangkuti barang ya. Misalnya kamu ke hotel bawa barang banyak, nah itu nanti ada yang bawain barangnya. Nah, itu namanya porter. Nah, segini aja cukup. Porter bukan Potter. Kayak Harry. Kan nomor 4 nggak ada. Nomor ada ya? Tambahin lagi biar banyak. Ya, udah nggak Tambahin cukup. lagi. Oh, nggak cukup. Cukup ya. Kan aku di LKS. Oh iya, main di LKS ya. Ya sudah, berarti 3 ya. Pak Guru contohkan lagi, tapi tidak usah ditulis ya. Ya. Oke. Pak Guru contoh salon. Salon, contoh nanti salon. Kegiatan ekonomi salon. Kira-kira pekerjaannya apa saja itu ada di salon? Kasir. Kasir ya. Terus? Yang buat rambut itu. Pegawai salonnya. Penata rambut. Ya, tukang potong, tukang gunting. Penata rambutnya. Betul. Ada lagi ya. Kasir sudah ya. Tukang bersih-bersih atau cleaning service juga ada, selalu ada. Ya. Oke, itu pelajaran IPS dari Pak Guru. Bentar, Pak Guru akan matikan dulu share screen-nya. Mana ini share screen-nya? Oke. Ya, Pak Guru masih ya, itu ya pelajaran dari Pak Guru IPS tema 4 subtema yang pertama. Sekarang kita refleksi. Kalian belajar apa saja bersama Pak Guru kali ini? Pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan sekitar pekerjaannya menghasilkan barang. Pekerjaannya menghasilkan jasa dan barang. Pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa. Warung makan, bengkel, hotel. Jadi pekerjaan produksi. Kegiatan distribusi. Itu pelajaran IPS di tema 4 subtema yang pertama. Nah, berarti tema 4 subtema pertama kurang SPDP. Insya Allah hari Sabtu kita belajar SPDP menyelesaikan tema 4 subtema yang pertama. Minggu depan kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Target Pak Guru 2 tema sampai tema 5 sebelum penilaian akhir semester 1 tanggal 29 November harus sudah selesai. Ya. Jadi tes lagi. Iya, tes lagi. Nah, setelah itu liburan, akhir tahun. Setelah itu baru kita masuk Januari. Januari itu masuk ke semester kedua. Ya, bagi kalian, iya, yang belum Pak Guru masuk sekolahnya kapan? Nah, itu nanti tunggu informasi lebih lanjut ya. 1 Januari ke. Ya, semoga lebih cepat ya. Semoga lebih cepat kita tatap muka Semoga ya. 1 November atau 1 Oktober. Ya, boleh.
Berdoa saja, semoga saja. kita cepat dalam tatap muka ya, sehingga kita bisa belajar Ya lebih Allah, tenang, semoga 1 Oktober lebih ini masuk semangat sekolah. belajar. Amin. Makanya harus jaga kesehatan ya, itu. Itu kegiatan IPS ya, persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester bulan November besok sekitar tanggal 29 1 untuk November ya, Pak? 29 November akhir Oh, bulan. ya. Masih 29 lama ya, masih Pak? ada sekitar 2 bulan lagi lah ya, sekitar 2 bulan lagi lah. Kalau targetkan ini tema 4, tema 5 selesai mudah-mudahan. Dan kalau misalnya ada yang belum mudeng, kalian bisa belajar bersama dengan teman ataupun bisa memutar video kembali yang dari Pak Guru ini ya. Sehingga kalian bisa belajar terus untuk mempersiapkan penilaian akhir semester yang pertama. Ya, oke, itu saja dari Pak Guru. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Ada yang mau mimpin berdoa? Tadi Mas Dimas ya. Aku, Mbak Desta. Oke, yuk Mbak Desta. Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga ya sudah belajar bersama Pak Guru. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di Google Classroom ya, tentang Google Form ya. Nanti ada di Google Form. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih. Langsung aja dikerjakan karena kasih, Pak tugas Guru. sudah di-share-kan di Google Classroom. Terima kasih. Jaga kesehatan. Sampai ketemu besok untuk pembelajaran SPDP. Nanti Pak Guru juga beritahukan di SPDP. Zoom dan juga di grup WhatsApp. Terima kasih ya Pak. Dadah, kata Mbak Vina tuh ya. Dadah, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan bisa keluar. Oh, Pak Guru baru nyala ini. Tinggal 3 orang. Baru lancar. Banyak.